Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pristisia Nuraini dengan NIM 221110046. Saya dari kelas HKI 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8/2010 tentang status istri, anak, dan harta dalam perkawinan siri. Adapun pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam bagian ini saya menjelaskan bahwa perkawinan siri adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatat secara hukum negara. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, seperti tidak diakuinya status istri dan anak, serta tidak adanya perlindungan atas harta bersama. Fenomena ini juga mendorong saya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang hal tersebut, terutama setelah adanya keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8/2010. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan siri dan alasan dibalik tidak dicatatkannya pernikahan tersebut. Lalu yang kedua ada bagaimana pandangan hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8/2010 terhadap status istri, anak, dan harta dalam perkawinan siri. Lalu yang terakhir, bagaimana perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perkawinan siri di masyarakat, memahami pandangan hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang status hukum dalam perkawinan siri, serta membandingkan perlindungan yang diberikan oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, dalam kerangka pemikiran, saya menyusun alur dari definisi perkawinan siri, dasar hukum Islam, dan hukum positif yang digunakan, hingga pada analisis mengenai status istri, anak, dan harta. Kemudian saya bandingkan pandangan dari 2 sistem hukum untuk melihat titik temu dan perbedaannya. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Melalui studi kepustakaan, saya menggunakan teknik triangulasi data dari berbagai sumber dan menganalisis dokumen seperti undang-undang, KHI, putusan MK, serta literatur ilmiah menggunakan metode analisis isi. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua kajian teoritis, bab 3 kondisi objektif di masyarakat, bab 4 pembahasan hasil penelitian dan perbandingan hukum, dan bab 5 penutup yang kesimpulan dan saran. Lalu ada daftar pustaka. Daftar pustaka saya terdiri dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi, serta berbagai jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan tema penelitian ini. Sekian presentasi penelitian proposal skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.